Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kamu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Ada yang cenderung cari aman, wajar Presiden evaluasi kinerja menteri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai wajar Presiden Joko Widodo marah dan menegur jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan sejak awal Presiden Jokowi sudah mengingatkan keseriusannya dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak ke seluruh lapisan masyarakat. Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan dengan keluarnya Perpu menunjukkan adanya hal ihwal kepentingan yang memaksa, kata Hasto Kristianto lewat keterangan tertulis di Jakarta pada Senin 29 Juni 2020. Menurutnya saat kondisi genting dan berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka secara otomatis fungsi koordinasi kerjasama antar kementerian dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan. Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman dan tidak mengambil prakarsa. Sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri, papar Hasto Kristianto. Yang menilai perombakan kabinet atau reshuffle selain menjadi hak prerogatif Presiden juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri. Apa yang disampaikan oleh Presiden, PD Perjuangan berhak semakin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet dan seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam mempercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional, tuturnya. PDIP, kata Hasto Kristianto, mendorong para menteri bekerja lebih keras di tengah masa pandemi COVID-19 dengan mengedepankan aksi, bukan wacana. Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat, ucapnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju bekerja lebih keras di masa pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi saat sidang Kabinet Paripurna berlangsung secara tertutup pada 18 Juni 2020. Berikut ini isi lengkap pidato Presiden Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna yang baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada YouTube Sekretariat Presiden, Minggu 28 Juni 2020. Seperti diketahui, Presiden Jokowi marah peringatkan keras untuk para menteri dan pesan di balik kejengkelannya. Presiden Joko Widodo marah melalui video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 28 Juni 2020. Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan keras dan menyoroti kinerja para menteri kabinetnya. Video tersebut berisi pidato pembukaan Jokowi pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis 18 Juni 2020. Presiden bahkan mengeluarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet. Jokowi menilai para menterinya tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi COVID-19. Seperti diberitakan Kompas.com pada Senin 29 Juni 2020, Jokowi membuka pidatonya dengan nada tinggi. Ia tampak berang lantaran banyak menterinya yang masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis, ujar Jokowi. Jokowi lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja. Langkah ekstraordinari ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemimpinan atau kepemerintahan.
Akan saya buka, langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Lalu apa yang ingin disampaikan Jokowi melalui peringatan kerasnya untuk para menteri? Puncak kejengkelan. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fajar Junaidi menilai kemarahan Jokowi adalah puncak dari kejengkelannya terhadap para menteri yang dinilai tidak kompeten dalam bekerja. Sebenarnya ada beberapa menteri yang sejak awal krisis sudah tidak memiliki sense of crisis. Kita tentu ingat sikap Daniel dari Menteri Kesehatan yang menolak permodelan masuknya COVID-19 ke Indonesia yang disampaikan oleh Universitas Harvard, kata Fajar saat dihubungi Kompas.com pada Senin 29 Juni 2020. Pembentukan gugus tugas percepatan penangguhan COVID-19 sebenarnya bisa dibaca sebagai ketidakpercayaan Presiden kepada Menteri Kesehatan. Kita lihat Menteri Kesehatan jarang berbicara kepada publik, ujar dia. Selain itu, Fajar menilai Jokowi juga jengkel lantaran ada menteri yang membuat pernyataan publik yang menunjukkan tidak menguasai pemetaan masalah. Kita ingat saat Mendikbud menyatakan kekagetannya bahwa di daerah ada siswa yang tidak ada akses internet untuk pembelajaran. Pernyataan seperti ini kan menunjukkan bahwa menteri tidak menguasai pemetaan masalah, kata Fajar. Ada pula kebijakan kartu prakerja yang memantik kontroversi. Menurut Fajar, seharusnya Menteri Tenaga Kerja yang bersuara mengingat banyak pekerja yang terancam kehidupannya. Tapi kita tidak melihat dengan jelas bagaimana kebijakan menterinya, kata Fajar. Fajar mengatakan ada pula menteri yang dinilainya tak baik dalam mengelola komunikasi publik. Hal ini menyebabkan para menteri tak satu suara dan terkesan terburu-buru ketika membuat kebijakan. Pertaruhan reputasi politik. Dalam pernyataannya, Jokowi menyebutkan tak segan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk mempermudah para pembantunya merealisasikan program di masa krisis akibat pandemi COVID-19. Bahkan Jokowi rela mempertaruhkan reputasi politiknya jika harus mengeluarkan Perpu lagi pada masa pandemi. Menurut Fajar, pernyataan Jokowi ini menandakan bahwa kebijakan para menteri di periode kedua masa pemerintahannya justru mengancam popularitasnya. Walaupun ini adalah periode terakhirnya, Jokowi terlihat ingin meninggalkan citra yang baik. Selama ini Jokowi dikenal karena pencitraan yang sukses oleh tim suksesnya selama masa kampanye dan periode pertama kepemimpinannya. Public relation-nya berhasil, jelas Fajar. Di awal pembentukan kabinet, Jokowi menyatakan bahwa tidak ada visi menteri yang ada visi presiden. Hal ini bisa dimaknai bahwa para menteri diharapkan bisa menerjemahkan dan mengimplementasikan visinya. Oleh karena itu, menurut Fajar, kemarahan Jokowi bisa juga dimaknai bahwa para menteri gagal untuk memenuhi ekspektasinya. Betul ada kegagalan dari para menteri untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan visi presiden, kata Jokowi, atau kata Fajar. Di sisi lain, pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menilai kemarahan Presiden Jokowi atau Joko Widodo dalam rapat kabinet menunjukkan kegagalan kepala pemerintahan mengendalikan para menterinya. Jadi pidato Jokowi marah itu sebenarnya ekspresi emosional dari kegagalannya sekaligus kekacauan mengendalikan para menteri, kata Ubedillah dalam keterangan tertulisnya pada hari Selasa 30 Juni 2020. Pidato Presiden yang marah itu menurut Ubedillah menunjukkan adanya kekisruhan di manajemen kabinet. Itu menunjukkan betapa kacaunya manajemen Presiden dalam mendorong para menterinya untuk bekerja ekstra di tengah krisis, katanya. Video kemarahan Jokowi terhadap jajaran menterinya diunggah pada 28 Juni lalu di YouTube resmi Sekretariat Presiden. Video tersebut baru diunggah 10 hari setelah pidato itu dilakukan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Januari 2020. Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi menegur keras jajaran menterinya yang ia sebut belum satu perasaan terhadap adanya sense of crisis di Indonesia akibat COVID-19. Jokowi mengatakan, tak ada progres signifikan yang dibuat para menterinya dalam menanggulangi pandemi ini. Bahkan Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau mereshuffle kabinetnya jika diperlukan. Ubedillah mengatakan sikap Jokowi juga memperlihatkan koordinasi yang kurang efektif antara Presiden dan Menteri Koordinator, serta Menko dan para menteri.
Sejak awal, kata Ubedillah, para menteri terlalu berlebihan ditanamkan sikap optimis dan percaya diri ala Jokowi yang cuek terhadap kritik dan tidak memiliki sense of crisis yang kuat, termasuk arogan dan menganggap remeh pandemi COVID-19 dengan meresponnya dengan kelakar tidak perlu, katanya. Menurut Ubedillah, Jokowi juga awalnya dianggap cuek dan meremehkan pandemi COVID-19 serta terlalu optimistis dengan angka pertumbuhan ekonomi. Ketika angka pertumbuhan ekonomi terkonstruksi hingga minus, Jokowi baru sok kaget dan marah-marah. Namun hal itu tidak masalah untuk meningkatkan kinerja para menteri. Jokowi kadang memang wajar untuk menunjukkan kemarahannya.